Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di era digital, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak menimbulkan madharat daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa rambu yang harus dipahami dalam mencirikan kita sebagai muslim yang berakhlak. Kebebasan dalam bermedia sosial kadang menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat. Tak jarang, informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hoaks, fitnah, ghibah, namimah, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial. Maka dari itu, dalam menggunakan media sosial ada adabnya, tidak boleh seenaknya dan semaunya. Di antara adab bermedia sosial yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Di sini dimaksudkan informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyak mendeskripsikan kejernihan akhlak penulisnya. Mereka yang memiliki pandangan menyebarkan manfaat melalui tulisan dan berwawasan luas tidak akan tergesa-gesa dalam mengunggah berita. Ladang pahala justru akan mengalir apabila setiap hal yang diunggah berhasanah Islam dan menebar faedah. Yang kedua, lakukan cek dan recheck sebelum berpendapat. Apabila berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas atau istilah kerennya pansos, tanpa mengindahkan kebenaran dan fitnah yang akan ditimbulkan. Hal ini bisa menjadi awal kesalahpahaman. Berita hoax tersebar, bahkan fitnah dan perundungan melalui tulisan bisa terjadi di media sosial karena kebiasaan asal unggah. Untuk itulah, mencari kebenaran menjadi hal wajib sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa media sosial atau dunia maya sama halnya dengan dunia nyata. Karena di dunia maya saat ini dapat ditelusuri kepemilikan akunnya. Selain itu, jejak digital akan dapat dilacak di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu berhati-hati jangan menganggap remeh dunia maya. Menyapa dan mengomentari pendapat atau tingkah laku seseorang di media sosial sama halnya menyapa di dunia nyata. Yang keempat, mengingat hisab atas segala perbuatan. Kita harus menyadari sepenuhnya akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimilikinya. Timbangan baik dan buruk menjadi titik penentu keberadaan manusia di akhirat, surga atau neraka. Kesadaran akan hisab ini pun semestinya kita pegang saat menggunakan media sosial, karena apapun yang kita lakukan dengan media sosial juga akan menjadi catatan amal yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Yang kelima, merasa diawasi oleh malaikat utusan Allah. Kita sebagai manusia yang beriman harus merasa selalu diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan kiri. Semestinya menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Begitu pula dengan aktivitas jejaring sosial. Tulisan, cuitan, unggahan dan komentar kita di media sosial juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, ikhlas tanpa mengumbar ria. Tetapkan misi untuk menggapai ridha Allah tanpa berharap pujian dari manusia yang melambungkan popularitas. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Siapapun tidak bisa melihat, apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang.
Hal ini akan menjadi hal yang mendasari untuk terus melakukan segala hal positif meski di media sosial. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dengan tetap memperhatikan 6 etika dalam menggunakan media sosial ini, diharapkan persaudaraan akan terjadi walaupun hanya di dunia maya. Tali silaturahmi tetap terjalin dan manfaat perkembangan teknologi sebagai sarana mengkaji ilmu dapat terwujud. Mari jaga etika sebagai predikat muslim yang terpuji dalam bermedia sosial. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya ingin minta maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya, selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.